adalah seorang pria berumur 30 tahun. Sehari-hari ia bekerja di sebuah perusahaan asuransi. Setiap hari ia bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Di mata teman-temannya, si Gilang ini termasuk karyawan yang jujur dan ulet bekerja. Dan kalau sudah ngumpul-ngumpul dengan sesama karyawan, si Gilang ini mampu mencairkan suasana, sehingga badan dan kepala yang mumet karena tekanan pekerjaan pun jadi lumer. Pokoknya sebagai karyawan oke, sebagai teman pun dia oke, sehingga ia pun disenangi banyak orang. Dari segi asmara, dia sudah memiliki kekasih yang sudah dipacarinya selama 3 tahun. Tapi karena modal nikah belum cukup, mereka berdua memutuskan menunda pernikahan hingga setahun ke depan. Lalu setahun itu pun berganti. Gilang akhirnya mempersunting kekasihnya ke atas pelaminan. Pernikahan itu sangat meriah. Kedua mempelai duduk manis bak raja dan ratu sehari. Bos dan teman-teman sekantornya pun datang untuk mengucapkan selamat. Mereka berdua terlihat sangat bahagia. Terutama sang mempelai wanita yang terus-terusan menatap ke arah Gilang. Seakan-akan dia berkata dalam hati, betapa beruntungnya aku menikah dengan orang seperti Gilang yang memang dianggap orang-orang sebagai pria sempurna, dengan wajah tampan dan tentunya attitude yang baik pula. Sehingga si mempelai wanita seakan-akan tidak percaya telah dipersunting oleh pria seperti Gilang. Mungkin itu yang membuat si wanita sulit melepaskan pandangannya dari wajah suaminya. Pesta pun usai. Gilang memboyong istrinya ke rumah orang tuanya. Sebelumnya Gilang hanya tinggal berdua dengan ibunya, karena sang ayah telah berpulang. Dan saudara satu-satunya yaitu kakak perempuannya sudah menikah dan ikut ke rumah suaminya. Karena sang ibu hanya tinggal sendiri kalau Gilang mengontrak rumah, jadinya si ibu meminta Gilang dan istrinya untuk tinggal bersamanya. Dan permintaan itu dituruti dengan senang hati oleh Gilang dan sang istri. Toh tidak perlu adaptasi lagi. Karena selama mereka berpacaran, si ibu sudah akrab dengan si istri. Jadilah mereka tinggal bertiga di rumah tersebut. Lalu mereka pun menjalani hari-hari mereka dengan bahagia. Si Gilang bekerja, sedangkan si istri bekerja dari rumah dibantu ibu mertua. Kebetulan si istri ini jago masak, sehingga ia bisa membangun usaha catering kecil-kecilan. Dan ibu mertua dengan senang hati membantunya. Dalam menjalankan usahanya, si istri dibantu 3 orang karyawan, di mana 2 orang wanita membantu di dapur, sedangkan 1 orang pria bertugas sebagai pengantar cateringan. Dan kebetulan beberapa karyawan kantor di tempat Gilang bekerja termasuk langganannya sang istri. Jadi si abang pengantar setiap hari pasti datang ke kantornya si Gilang. Dan si abang ini biasanya langsung masuk ke kantor untuk mengantarkan pesanan ke meja-meja karyawan sesuai pesanan. Istrinya si Gilang ini termasuk orang yang memanjakan pelanggannya. Misalnya, karyawan A lagi pengen makan ayam, sedangkan karyawan B seleranya makan ikan. Nah, si istri ini rela masak berbagai menu hanya untuk menyenangkan pelanggannya. Biasanya kalau cateringan kan jenis masakannya satu hari itu pasti sama semua. Nah, istrinya Gilang tidak keberatan kalau ia harus memasak makanan yang berbeda. Jadi setiap harinya si abang pengantar akan mencatat pesanan para karyawan, menu apa yang mereka mau keesokan harinya. Pokoknya istrinya si Gilang ini tipe orang yang tidak mau mengecewakan pelanggannya. Sebenarnya si Gilang komplain dengan sistem cateringan istrinya. Menurutnya itu akan sangat merepotkan. Tapi si istri menyatakan kalau ia sudah terbiasa dengan hal itu. Dan ia sangat menikmatinya, karena dia memang hobi masak. Jadi ya nggak ada masalah gitu. Hari demi hari berlalu. Di tahun ketiga pernikahan, mereka pun dikaruniai momongan. Seorang anak perempuan yang cantik. Semakin lengkaplah kebahagiaan mereka berdua. Dan tentunya si ibu mertua yang menyambut dengan sangat gembira cucu perempuan pertamanya. Karena kakak perempuannya si Gilang sudah memiliki 2 anak tapi keduanya laki-laki. Lalu suatu hari saat si kecil sudah tidur, si Gilang yang bersiap-siap tidur malah diajak nonton film oleh sang istri. Agak mengherankan juga karena selama ini kalau istrinya pengen nonton film tidak pernah mengajak dirinya. Karena tabiatnya tidak biasa, bertanyalah si Gilang. Tumben, kenapa kamu tiba-tiba ngajak aku nonton bareng?
Si istri cuma tersenyum, lalu menjawab, "Cuma pengen nostalgia aja bang, dulu kan kita sering nonton di bioskop. Sekali-sekali kita nonton bareng lagi kan gak masalah, walaupun cuma di rumah. Mau ya?" Si Gilang pun menuruti kemauan istrinya. Toh dia juga belum mengantuk. Jadilah mereka nonton film tentang drama keluarga di mana sang istri melakukan kecurangan dengan berselingkuh dengan pria lain. Setelah film usai, si istri berkata, "Bagus filmnya ya bang." "Kayaknya agak monoton lah," canda si Gilang sambil tertawa, karena sebenarnya memang filmnya bagus. Terus si istri berkata, "Ini gak minta ya bang, tapi amit-amit jangan sampai kejadian. Seandainya aku melakukan perselingkuhan, apa yang akan abang lakukan?" Si Gilang terkejut mendengar pertanyaan istrinya. "Kamu selingkuh ya dek?" Malah nanya balik si Gilang. Dengan santai si istri menjawab, "Kalaupun adek ada niat selingkuh, kapan bisa selingkuhnya bang? Tiap hari adik sibuk dengan urusan rumah tangga, cateringan, dan tentunya mengurus si kecil. Gak sempat lah kalau mau selingkuh. Yang punya kesempatan selingkuh itu kan abang." Terkejut si Gilang mendengar setiap kata yang meluncur dari bibir istrinya. "Jadi adik curiga kalau abang selingkuh?" "Yang curiga siapa? Hayo, sekarang jawab aja pertanyaan tadi. Apa yang akan abang lakukan?" "Ya tentunya abang kasih adik satu kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Tapi kalau tidak bisa juga, abang lebih baik memilih cerai." Si istri pun lagi-lagi tersenyum mendengar jawaban si Gilang. Tapi Gilang merasa senyum sang istri kayak senyum yang dipaksakan. Si istri pun langsung mengajak Gilang untuk tidur. Sebenarnya Gilang merasa ada yang aneh dengan gelagat istrinya. Pikiran negatif pun bermunculan di kepalanya. Apa jangan-jangan istrinya selingkuh? Tapi seperti kata istrinya, mana ada waktu dia selingkuh. Bisa dibilang istrinya 24 jam di rumah. Belanja bahan cateringan pun dilakukan oleh karyawan. Kalaupun belanja kebutuhan rumah tangga, pergi ke salon atau pergi karena ada suatu urusan, si istri selalu mengajak sang ibu. Kalaupun si ibu gak mau diajak, biasanya si istri lebih memilih membatalkannya. Jadi benar-benar gak ada kesempatan lah untuk selingkuh. Tapi kok tingkahnya agak aneh ya malam itu. Lalu suatu hari si istri meminta Gilang untuk datang ke ruang tamu. Di situ duduklah sang ibu. Si Gilang bisa melihat wajah ibunya seperti meredam emosi, tapi terpancar juga kesedihan di wajahnya. Dan yang agak mengejutkan si Gilang, si abang pengantar cateringan pun ikut hadir di pertemuan tersebut. "Loh, ada apa ini dek?" tanya si Gilang. "Seperti yang abang bilang kemarin waktu kita nonton film, hari ini adek mau kita pisah. Adek tidak mau mempertahankan rumah tangga yang sudah diselingkuhi berulang kali. Padahal sudah diberi kesempatan berubah, tapi tidak dijalankan juga. Kayaknya sudah cukup, adek nyerah." Terus si Gilang bertanya, "Maksudnya adek selingkuh ya?" Kali ini si ibu yang menjawab, tapi jawaban si ibu penuh emosi. "Bukan, kamu yang selingkuh. Ibu malu lihat kelakuanmu. Sudah punya istri baik tapi masih juga nyari-nyari di luar sana. Apa yang ada di pikiranmu? Padahal istrimu sudah memberimu kesempatan untuk berubah. Kenapa kau tidak berubah juga?" Pecahlah tangisan sang ibu. "Siapa yang selingkuh bu? Dan kesempatan yang mana?" tanya si Gilang. Si abang pengantar cateringan pun buka suara. "Maaf pak, coba bapak ingat-ingat lagi. Pernah nggak saya memperingatkan bapak untuk menghentikan semua ini? Itu semua atas suruhan istri bapak." Tambah bingung lagi si Gilang. Jadi ceritanya begini. Suatu hari ketika si abang pengantar cateringan, kita sebut aja namanya Bang Asep, masuk ke ruangan kerjanya Bang Gilang untuk mengantarkan makan siangnya. Saat itu Bang Asep benar-benar lupa mengetuk pintu. Jadi langsung aja dibukanya pintunya. Di situ dia melihat Bang Gilang sedang memeluk salah satu rekan kerjanya. Bang Gilang langsung meminta Bang Asep untuk tutup mulut. Jangan memberitahu siapapun soal apa yang sudah dilihatnya. Bang Asep yang cuma pekerja cuma bisa diam aja, walaupun dalam hati ia merasa kasihan dengan istri Bang Gilang. Setelah berhasil membungkam mulut Bang Asep, si Bang Gilang ini bukannya merasa menyesal, tapi malah merasa di atas angin. Ia bahkan tidak segan-segan lagi menunjukkan kemesraannya dengan selingkuhannya di depan mata Bang Asep. Bang Asep yang merasa risih akhirnya tidak tahan juga. Ia merasa kalau ia terus-terusan diam, yang ada malah istrinya Bang Gilang yang kasihan karena terus dikhianati. Bang Asep pun memilih memberitahu istri Bang Gilang. Kita sebut aja namanya Mbak Tika. Ia merasa kalau ia diam itu sama aja ia mengkhianati Mbak Tika, yang selama ini menganggapnya sebagai saudara bukan sebagai bawahannya.
Mbak Tika yang mendengar itu semua awalnya hanya diam. Tapi Bang Asep bisa melihat ada setitik air mata siap jatuh dari pelupuk matanya. Tapi Mbak Tika berusaha menahannya. Mbak Tika pun meminta Bang Asep untuk memperingatkan Bang Gilang menghentikan perselingkuhannya. Bang Asep tanpa pikir panjang langsung mengiyakan permintaan majikannya tersebut. Karena ia juga sebenarnya sudah muak dengan tingkah Bang Gilang yang semakin menunjukkan rasa tidak tahu malu. Dan di saat itulah sang ibu mertua mendengar obrolan mereka. Si ibu meledak marah, tapi Mbak Tika meminta si ibu tidak gegabah. Mbak Tika juga minta si ibu berlagak pura-pura tidak tahu soal perselingkuhan tersebut. Tapi Mbak Tika meminta si ibu memperingatkan Bang Gilang tentang betapa pentingnya menjaga kesetiaan demi keharmonisan rumah tangga tanpa sedikit pun menyinggung permasalahan perselingkuhan. Jadi itulah yang mereka lakukan. Bang Asep sudah berusaha memperingatkan Bang Gilang untuk tidak mengkhianati Mbak Tika. Tapi yang ada Bang Gilang marah dan menyuruh Bang Asep untuk tidak ikut campur urusannya. Dan di saat itu Bang Gilang mengatakan hal yang sebenarnya membuat Bang Asep sakit hati. Bang Gilang mengingatkannya akan posisinya yang hanya pekerja biasa. Hal yang sama sekali tidak akan pernah dilakukan Mbak Tika terhadap dirinya, di mana Mbak Tika selalu memperlakukannya dengan baik, bahkan sudah menganggap dirinya sebagai saudara. Kalau tidak mengingat kebaikan Mbak Tika, mungkin sudah mengundurkan diri Bang Asep dari pekerjaannya. Begitu juga ibu mertua. Ketika sang ibu berusaha mengingatkannya untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya, si Bang Gilang ini dengan enteng menjawab, yang penting istrinya tidak macam-macam, dia pun gak akan macam-macam. Jawaban yang nyaris membuat si ibu menampar mukanya, karena jelas-jelas ucapannya adalah fakta sebaliknya. Justru ia yang macam-macam duluan. Tapi lagi-lagi karena mengikuti kemauan Mbak Tika, si ibu cuma bisa diam. Walaupun dalam hati pengen banget gitu mendaratkan tangannya ke pipi anaknya. Dan dari Mbak Tika sendiri pun sudah pernah mengingatkannya melalui acara nonton film bertema perselingkuhan di saat mereka akan tidur. Balik lagi ke pertemuan di ruang tamu. Adik sudah memberi abang kesempatan berkali-kali, Bang. Kami bertiga selama berapa bulan ini terus-terusan mengingatkan abang untuk tetap setia. Tapi abang tidak pernah peduli. Abang tetap berselingkuh. Bahkan gara-gara masalah ini abang sempat menghina Bang Asep. Buat apa coba Bang? Jadi yang seperti abang katakan, ketika kita nonton film, adik sudah memberi abang kesempatan. Tapi karena abang tidak berubah, adik nyerah Bang. Lebih baik kita pisah aja. Si Gilang gak terima dengan ucapan istrinya. Kalian berdua percaya gitu aja ucapan si Asep. Dia bohong loh, kayak gitulah katanya. Bohong kau bilang, ibu sendiri juga lihat perselingkuhanmu Gilang. Kau pikir ibu percaya mentah-mentah ucapan si Asep? Saat ibu dengar kau selingkuh, ibu memutuskan menyelidikinya. Ibu ngikutin kau selama ini. Dan ibu melihat dengan mata kepala ibu sendiri kemana kau bawa si perempuan itu. Kalian pergi ke hotel. Mau ngapain kalian ke sana coba? Kalau tidak menuruti maunya Tika, sudah ibu hajar kalian berdua di hotel. Tapi Tika tidak mau kau dipermalukan di depan orang-orang. Ya Allah Tika, maafkan anak ibu Tika. Tahu-tahu si ibu bersujud menangis minta ampun di kaki Tika. Tika yang kaget langsung menjauh. Tidak mau kakinya disentuh sang ibu. Jangan ibu, cuman kami para anak yang berhak sujud di kakimu. Tika menarik halus tangan sang ibu untuk bangkit dari sujudnya. Ibu tahu bukan hak ibu untuk memaksamu tetap jadi menantu ibu. Tapi ibu gak mau pisah denganmu nak. Kau menantu yang baik. Kalaupun Gilang nanti nikah lagi, ibu gak yakin dia dapat istri sebaik kamu. Gak apa-apa lah bu, kita masih bisa ketemuan di luar kok nantinya. Tapi beneran bu, Tika udah gak bisa lanjut lagi dengan Bang Gilang. Udah cukup, Tika capek. Akhir cerita, Bang Gilang dan Mbak Tika pun berpisah. Mbak Tika menyewa rumah kontrakan dan melanjutkan usaha cateringannya di sana. Sang mantan ibu mertua sering datang untuk sekedar membantunya menjaga si kecil ketika Mbak Tika sibuk dengan usahanya. Bang Gilang pun menikah dengan selingkuhannya. Dan seperti bayangan ibunya, menantu barunya tidak sesuai harapannya. Hal itu menyebabkan mereka berdua sering bertengkar. Karena sering bertengkar, si ibu lebih memilih menghabiskan waktu di rumah mantan menantunya, sekalian bercengkrama dengan cucunya. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya.